Hukum itu jangan dibawa air mata perasaan. Kalau begitu besok saya nangis ya. Tolong Pak, saya begini dah. Besok dibebaskan saya. Enak bener. Ya sanksi ya sanksi gitu loh. Enggak, tunggu dulu. Anda tadi bicara, saya diam. Bukan, ini menyangkut karena nama baik orang ya. Bukan masalah nama baik. Tadi disinggung Wamenko. Yang mana? Tadi Anda sebut. Saya bilang salah satu tim kuasa jadi Wamenko. Jangan kita merasa besar. Ya, enggak, tolong dicabut. Tolong dicabut. Enggak ada sangkut pautnya. Enggak ada sangkut paut. Jangan menyenggol organisasi dan jenggol organisasi orang. Mana? Organisasi mana yang senggol? Ya, kalau Anda bilang Wamenko, semua rakyat sudah tahu. Yang mana Wamenko? Saya bilang Wamenko. Kenapa? Apa tahu nggak? Saya pakai mawar hitam hari ini. Ya? Tahu nggak nih simbolnya apa? Saya mewakili orang yang sudah meninggal dunia, Pak. Bayangin. Tahu nggak Eki dimakamkan di mana? Tahu nggak di mana dimakamkan? TPU Mawar. Makanya selalu saya pakai mawar. Namanya TPU Mawar, Pak. Bayangin Pak, merinding saya Pak. Saya pernah bermimpi Pak. Ya, bermimpi saya datangi Eki almarhum. Bang, tolong perjuangkan saya Bang. Makanya saya menangis di hadapan kuburan dia Mas, untuk memperjuangkan itu. Itu mimpi loh, bukan karangan bos. Hah? Artinya orang yang meninggal dunia ini pengen mencari keadilan melalui siapa? Melalui pengacara mawar hitam. Jadi kalau kita berbicara seperti itu merinding kita. Karena perjuangan orang yang sudah meninggal dunia. Tadi malam, satu hari pasca pengumuman, ya, Pak Kasana, ayah dari terpidana Hadi. Saat ini kita doakan, tadi malam terserang stroke dan masih ada di ICU sekarang. Dan kami lagi mau evakuasi ke Rumah Sakit Hasan Sadikin untuk dilakukan segera operasi karena ada pecah pembuluh darah di otak. Ya. Rekayasa dari si Aibtu Rudi dari awal itu merupakan pelanggaran HAM berat sehingga 8 orang tadi dengan alat bukti yang minim menjadi hukuman seumur hidup. Ini kalau keluarga 8 orang tadi menggugat ke internasional. Yo guys, balik lagi di Oki Gavin Official bersama saya tadi Oki. Nah, kita lanjut dalam kasusnya Vina guys. Dari akhir kasus dari Vina, MA tolak PK dengan alasan tidak ada kekhilafan katanya guys. Waduh, ini benar-benar ya bikin geram satu Indonesia ya guys ya. Yuk kita lihat berita seperti apa guys. Nah, alasan itu tadi nopumnya tidak sesuai dengan yang dikehendaki pasal 263 ayat 2 huruf A KUHP. Kemudian yang kedua, Hakim PK menilai bahwa tidak ada kekhilafan yang dilakukan baik oleh Yudek Juris maupun Yudek Bakti. Artinya apa? Pertimbangan yang hukum yang dilakukan oleh, yang dibuat oleh Yudek Bakti dan Yudek Juris adalah sudah benar. Mahkamah Agung menolak peninjauan kembali atau PK 7 terpidana kasus pembunuhan Vina Cirebon. Penolakan PK tersebut diputus pada Senin 16 Desember. Ada 2 berkas berbeda dari PK tersebut, yakni pertama PK nomor 198 dengan pemohon Eko Ramadhani dan Rivaldi Aditya. Sementara itu PK kedua nomor 199 dengan pemohon Eka Sandi, Hadi Saputra, Jaya Sudirman, dan Supriyanto. Namun demikian, kedua berkas tersebut dipimpin oleh hakim yang sama, yakni Burhan Dahlan. Lalu siapakah Burhan Dahlan? Dimuat Wikipedia, Burhan Dahlan adalah Purnawirawan TNI. Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Haji Burhan Dahlan yang lahir 1 Januari 1955 adalah Ketua Kamar Militer Mahkamah Agung Republik Indonesia yang menjabat sejak 9 Oktober 2018. Ia dilantik menjadi Hakim Agung sejak 11 Maret 2013 dan menjabat sebagai Ketua Kamar Militer Mahkamah Agung sejak 9 Oktober 2018, menggantikan Timur P. Manurung yang memasuki masa purnabakti. Pelantikan dan pengambilan sumpah berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo
tahun 2018, tepatnya pada 28 September. Beberapa jabatan penting yang pernah dijabatnya antara lain Panitera Mahkamah Militer Tinggi 2 Jakarta, Kepala Hukum Kostrad, Kepala Hukum Kodam Siliwangi, Kepala Pengadilan Militer 209 Bandung, Kepala Pengadilan Militer Tinggi 3 Surabaya, Kepala Pengadilan Militer Tinggi 2 Jakarta, dan Kepala Pengadilan Militer Utama Jakarta. Pendidikan sarjana hukum magister hukum diperoleh dari alma mater yang sama, yaitu Sekolah Tinggi Hukum Militer, serta doktor ilmu hukum diperoleh dari Universitas Jayabaya Jakarta. Waduh, kita lanjut lagi nih. Kunci terakhir. Bantu kami Bapak Presiden Prabowo. Demi- Bantu kami Bapak Presiden Prabowo. Di negara manapun ya tidak dibenarkan untuk mendapatkan keterangan dengan menyiksa orang. Benar. Itu adalah tuduhan yang sangat kejam dan fitnah yang sangat keji. Saya lega akhirnya PK-nya diputus. Dan Leganya dalam arti apa nih? lega karena sesuai dengan prediksi saya. Dan ternyata sekarang yang terjadi adalah diterima. Ya, jadi ya syukurlah. Ditolak. Itulah hukum ditolak ya. Itulah hukum yang berlaku di Indonesia. Negara kita itu negara hukum. Kalau seandainya masih ada tidak terima itu, ya silakan ajukan PK2 lagi. Silakan, tapi nggak usah heboh-heboh rame-rame mengajak massa untuk menghakimi. Namanya novum itu adalah Ini botak berkumis seperti kena atau apa? saksi yang Wah. betul-betul baru. Bukannya, maaf ya, aku potong dulu guys. Bukannya yang botak ini kan itu ya mantan narapidana, kok bisa ya masih aktif di ini ya? Bingung dengan biasanya kalau di Korea itu orang-orang seperti ini sudah jadi sampah guys, tapi di Indonesia masih dipakai. Gue bingung banget sama negeri Konoha ini guys. Nobita, semua orang juga paham betul apa itu novum, bukti baru, kondisi baru yang didapat dari sebuah tindak pidana atau peristiwa atau perkara. Semua orang juga paham betul apa itu novum, bahkan masyarakat umum pun paham betul apa itu novum. Maka tak perlu mengajari tukang cilok cara buat bumbu dan saus cilok. Pasti tukang cilok sudah paham, bahkan hatam. Kecuali kalau tukang cilok diminta untuk membuat takoyaki dan bumbunya, pasti bingung sambil loncat-loncat sampai botak kayak lu. Aduh. Karena yang menjadi persoalan dan pertanyaan adalah, apakah novum yang disodorkan dan dihadirkan dalam hal ini, barang bukti, alat bukti, kesaksian saksi dan lain sebagainya, memiliki kualitas atau tidak? Ada kontinuitas dan kongruen tidak dengan konteks hukum? Dan yang utama adalah, apakah hal-hal tersebut berkaitan dengan konteks PK atau substansi pokok perkara? Itulah yang menjadi persoalan dan pertanyaan besarnya. Ya, karena hal-hal tersebut saling berkaitan, tidak bisa terpisahkan. Karena apalah arti sebuah kesaksian saksi apabila hanya didukung kesaksian tanpa barang bukti dan alat bukti yang mampu mendukung kesaksian. Berbeda halnya bila kesaksian saksi didukung dengan barang bukti, alat bukti dan lain sebagainya, akan jauh lebih bernilai. Ya. Dengan adanya perubahan cerita peristiwa dalam sebuah perkara, suka tidak suka itu menjadi beban tambahan untuk melakukan pembelaan pembuktian terhadap apa yang terjadi pada para terpidana. Ya, itulah faktanya. Bila konteksnya adalah PK, maka hanya novum-novum yang berkaitan dengan konteks PK lah yang akan dipertimbangkan oleh majelis hakim. Dan Ya, kami pun dari ini kuasa ada hukum ada kabar baik, akhirnya Presiden Prabowo Gibran turun gunung membebaskan 7 terpidana kasus Vina 2016. Benar gak nih ya? Kita lihat ya. menyimpulkan hal yang sama. Saya pikir sungguh ironis, negara yang begitu besar yang ada di negara Republik Indonesia dengan hukum yang demikian. Tentu kita berharap banyak sekali lagi kepada pemerintahan baru, khususnya kepada Kementerian Menko ya, Hukum, HAM, ya, Imigrasi dan Permasyarakatan. Kita berharap banyak. Ada Pak Yusril di situ, ada Pak Prof Otto di situ. Saya yakin mereka ini ada praktisi-praktisi yang selama ini mengikuti tentang
perjalanan hukum di Indonesia. Harapan saya bahwa mereka ini akan menjadi panglima di hukum di Indonesia ke depan, dan peristiwa Vina dan Eki yang lain yang tidak muncul, ya kita selesaikan satu demi satu untuk menegakkan hukum. Intinya tidak boleh negara ini menghukum seseorang yang tidak bersalah. Ya. Prinsip hukum pidana di Indonesia jelas. Siapa yang berbuat, dia yang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hukum pidana. Bukan yang dia tidak buat lalu kita menghukumnya. Itu prinsip dasar. Ya, hak-hak tersangka, hak-hak terdakwa sesuai dengan Miranda Rules, dan juga hak-hak yang lain dari bebas penyiksaan, mendapatkan keterangan dengan pola penganiayaan, pemaksaan, pengengkangan hak dan sebagainya, itu tidak boleh lagi terjadi di Indonesia. Ya, saya berharap dari Republik Indonesia ini dengan penguatan keempat penegak hukum tadi, mulai dari kepolisian, kejaksaan, Mahkamah Agung, kehakiman, dan juga pengacara, kalau kita sama-sama berkeinginan untuk menegakkan aturan ini, maka saya yakin kita akan memperoleh satu cita-cita yang kita inginkan. Indonesia memiliki keadilan hukum bagi masyarakat bawah. Jangan hukum ini tajam ke bawah, tumpul ke atas. Jayalah Indonesia. Habis ini kita berharap Kapolri dipanggil untuk kasus Rudiana vs Vina ya. DPR soroti penanganan kasus anak bos toko roti saat rapat dengan Kapolres Jatim DPR RI. Apa viral dulu baru cepat gerakannya, katanya gitu guys. Masalahnya adalah kalau bos roti makan ya guys ya, kalau boleh komentar, bos roti makan dia bukan yang terlibatnya bukan ini ya, bukan polisi ya, tapi bos biasa gitu. Tapi kalau yang Vina itu adalah para jenderal, jadi agak-agak sulit untuk mengungkapkan gitu yang terlibat dalam kasusnya si Vina itu banyak banget gitu loh guys. Menurut kalian gimana nih? Tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah hadir dan jangan lupa bantu subscribe Kevin, dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you guys.